tidak akan sampai pada Allah yang namanya dagingnya kurban, darahnya kurban. Tetapi yang nyampe terhadap Allah itu adalah at-taqwa minkum, saking sira kabeh atau takwamu. Artinya gimana? Bukan fisik iku yang diterima Allah. Fisik korban berarti dagingi, ora, bukan itu. Bukan fisik jenengan iki membacanya itu tahmid, bukan. Bukan fisik haji umroh Anda, tenaga itu bukan, tenaga itu bukan. Walaki yanaluhu at-taqwa, tetapi yang sampai pada Allah itu takwanya. Inilah Bapak Ibu, yang kumaksud takwa di sini adalah ilmu, amal, dan istiqomah. Artinya, ketika saat Anda mengeluarkan korban, bertahmid, bertakbir, haji umroh, jikalau hatimu itu telah melepaskan rasa keakuan dirimu, maka itulah takwa yang kumaksud. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya kekafahan, kesempurnaan di dalam agama Islam itu harus sampai pada makrifat. Tidak boleh hanya secara syariat atau thariqah, harus sampai pada hakikat makrifat. Inilah kekafahan, kesempurnaan Islam, agama. Kesempurnaan agama itu ditentukan ketika saat ruhaniyahmu itu mengesahkan pada Tuhan atau tidak di sini. Sehingga Allah menurunkan satu ayat yang mesti setiap ayat ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat atau wahyu. Oleh dikarenakan banyak umat manusia hanya bertahmid, bertakbir secara syariah saja, haji umroh secara syariah saja, berkorban hanya secara syariah saja, maka Allah mengutus utusannya untuk membawa wahyu, yang wahyu ini supaya umat manusia dalam kesempurnaan, supaya Anda yang berhaji dan berumroh betul-betul sampai pada puncaknya yaitu makrifat, supaya Anda ketika bertahmid, bertakbir itu hati bisa tembus sampai makrifatnya, supaya Anda ketika saat berkorban baik dari jenis kambing maupun onta ataupun sapi itu betul-betul hatimu tembus pada Allah dalam kemakrifatan. Bapak Ibu, dalam satu pertanyaan, mana yang diterima Allah? Surat Al-Hajj ayat 37 itu Allah sebutkan dalam potongan ayat, la yanalah Allaha luhumuha wala dima'uha walaki yanalahu at-taqwa minkum. La yanalah ora bakal, ora bakal Allah ing Allah nrimo luhumaha ing dagingi kurban, wala dima'uha lan ora nrimo apa getihe kurban.
walaki yanalu, akan tetapi ini nyampe hu ing Allah apa at-taqwa, takwa. Tidak akan sampai pada Allah yang namanya dagingnya kurban, darahnya kurban, tetapi yang nyampe terhadap Allah itu adalah at-taqwa minkum, saking sira kabeh atau takwamu. Artinya gimana? Bukan fisik iku yang diterima Allah. Fisik korban berarti dagingi, ora, bukan itu. Bukan fisik jenengan iki membacanya itu tahmid, bukan. Bukan fisik haji umroh Anda, tenaga itu bukan, tenaga itu bukan. Walaki yanaluhu at-taqwa, tetapi yang sampai pada Allah itu takwanya. Inilah Bapak Ibu, yang kumaksud takwa di sini adalah ilmu, amal, dan istiqomah. Artinya, ketika saat Anda mengeluarkan korban, bertahmid, bertakbir, haji, umroh, jikalau hatimu itu telah melepaskan rasa keakuan dirimu, maka itulah takwa yang kumaksud. Sebab ketika saat kau lepas rasa keakuan dirimu yang melakukan, otomatis kau akan muncul di dalam dirimu rasa keakuan hidup Allah dalam dirimu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, pengajaran untuk memunculkan rasa keaguannya Allah ketika saat berkorban, bertakbir, bertahmid, apakah itu haji dan umroh, sangatlah minim. Hal ini disampaikan di tengah masyarakat, khususnya umat Islam, sangatlah minim. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita lakukan beberapa 3 hal tadi, hanya kulitnya saja, tidak bisa tembus sampai pada isinya, yaitu kemakrifatan pada Allah. Dan inilah yang ditegaskan Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 27, tidak akan pernah diterima karena hati kita jauh dari takwa. Kalau di mata manusia diterima, Pak, dagingnya ya sampai tedo, sampai dahar, dinikmati fakir miskin, ya toh? Kalau di mata manusia jelas diterima, Pak, diterima. Kecuali ada unsur darah tinggi, dituki wedhus moh, nek sapi oke, ya entenono sok Sabtu nek sapi. Ya. Asli niki mboten napa-napa, tapi ojo kabeh-kabeh. Cukup loro telung sunduk cukup, ora apa-apa. Lah 20 dientekno dhewe ya mesti geblak mari ngono. Nah, di mata manusia diterima. Artinya di mata manusia itu dikatakan bagus, diterima. Takbir, tahmid bagus, diterima. Wah, apik. Sopo iku sing takbiran? Wah, apik. Sopo sing kaji umroh? Apik. Cuman adanya keterangan wahyu Allah ini setidaknya itu membuat satu kesadaran hatimu supaya tidak hanya berlaku secara syariah saja, tetapi juga secara hakikat. Itu loh maksudnya. Apa urus aku ngelarang sampean biayaan budal haji? Enggak. Secara manusiawi ya, hablum minanas, saya suka, seneng.
Jenengan mengeluarkan korban suka, tapi biar bermutu, bertakwalah. Sebab Allah dawuh, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal ibadah apapun, apakah pengorbanan tadi ya, mengeluarkan korban, bertahmid, jenengan bertahlil ataupun bertakbir, haji umroh, harus ada disertai dengan takwa. Setidaknya begitu. Jangan kesusu kok tolak wahyu Allah ini. Apa? Kesusu. Jangan tergesa-gesa tahu tolak wahyu Allah walaupun Anda belum paham. Jangan. Simpen aja keterangan ini. Simpen aja wahyu ini dulu. Nanti ada waktunya tersendiri Anda dikasih Allah kepahaman. Jangan ditolak. Inilah maksud mengapa sebab musabab Allah menurunkan wahyu ini, dikarenakan kondisi ruhaniyah manusia itu jauh dari takwa. Guru ngelakoni tok doro dohir, tapi hati kita tidak ada unsur takwa. Mungkin jenengan boleh belajar lewat filosofi pohon kelapa. Di situ ada kulit, ada batok, ya, kulit itu sepet lho Pak ya, batok, terus ada kelapa, lalu ada santan. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Kalau Anda suka makan sepet, silakan. Panganan sepet itu. Aku suka Gus, lapo sampean kok nyocot? Nah, aku gak nyocot, cuman ngandani. Nek sing sepet kok pangan, iku berarti podo karo ula ikakal an'am balhum adol. Batok dipangan. Padahal intinya adalah Anda mendapatkan saripati atau disebut apa? Inti, yaitu mau apa? Santan. Otomatis kalau mendapatkan itu memproses mulai kulit dikupas, batok dikupas, kelapanya dikunyah, lalu baru mendapatkan santan. Ya, proses ini loh dilewati. Kalau Anda punya hak sendiri selalu ingin makan terus suket atau batok, seperti urusanmu, terserah. Hak masing-masing. Bapak Ibu hadirin, lewat surat Maidah itu sesungguhnya Allah hanya menerima amaliyah apapun itu jikalau amaliyah itu minal muttaqin, berdasarkan hati yang takwa. Lah hati yang takwa adalah amaliyah itu dikasih nyawa. Nyawanya amaliyah adalah ikhlas. Wujudi ikhlas, Anda tidak merasa yang melakukan. Itu takwa. Kan bahasa syariat ini di masjid biasanya khutbah itu kan gitu. Sebagai rukun sahnya khutbah harus ada wasiat. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau terhadap Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan bentuk menjalankan perintah, meninggalkan larang. Iki lho gak tahu dibahas, diurai kucing ya apa. Cuman kebanyakan wasiat itu secara kulit tok sing disampaikan, isinya tidak. Secara amaliyah ibadatul jawareh, ibadah sing bangsa dohir tok yang disampaikan. Sementara ibadah kang bangsa qalbiyah, hati ruhaniyah enggak disampaikan. Padahal ibadah dohiriyah diterima dan tidak ditentukan oleh ibadah secara ruhaniyah. Dalam istilah, Anda jikalau tidak ada roh dalam diri Anda, enggak mungkin jasad Anda bisa sampai ke sini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena kondisi ruhaniyah umat manusia, khususnya umat Islam, hatinya tidak bertakwa, maka muncullah wahyu ini supaya bertakwa. Waktu makan bertakwa, minum bertakwa, apapun bertakwa.
Mana sih yang dimaksud meninggalkan larangan? Meninggalkan larangan itu yakfur bit-taghut, meniadakan iman selain daripada Allah dalam dirimu di dalam segi aspek apapun. Contoh iki menisan ngaji mesisan tuntas, urusan sing gak seneng misu-misu ya karepmu. Contoh ya, kita nanti dikatakan syirik hati kita alias tidak bertakwa, manakala hatimu ada sebiji sawi iman, munculnya rasa pahit itu dari kopi. Karena kopi itu adalah mimbatil makhluk, sebagian daripada makhluk itu. Kopi itu makhluk. Dan kopi tidak punya hak untuk bisa memunculkan rasa pahit. Terus siapa? Ya di dalam rasa pahit itu siapa? Takwa itu sampai di situ Bapak Ibu. Jadi rasa pangrasa ning atimu iku ojo muncul iman terhadap kopinya, tapi hidup di dalam rasa kopi. Wong gambar rasa kopi ya, rasa pahit enggak iso, mau gambar rasa sak jeroning rasa. Apa maksudnya urip? Ya bingung tambahan kuwi. Makanya Quran mengatakan laisa kamislihi syai'un. Gambarane kopi kuwi apa, Pak? Gambarane rasa pahit kuwi apa? Mumet pisan. Akal kupluke mesti dideleh. Wis gak nutut. Lah kuwi ngajimu kok nggo akal sing kok tampa, ya gak nutut. Bentro ae terus. Iya kalau nggak nututi gak terima awakmu iku mang gak nyalahno. Sing kebanyakan itu nyalahno, ngaji tae ngene. Ngaji kok bingungno wong. Lah ngono ta? A'andzartahum am lan tundirhum la yu'minun. Tidak hanya Anda itu tidak beriman. Justru ngece, tahu ngece nggih? Ini ngece itu maksudnya ngece ini. Lah kuwi ngajimu kok nggo akal sing kok tampa, ya gak nutut. Bentro ae terus. Iya kalau nggak nututi gak terima awakmu iku mang gak nyalahno. Sing kebanyakan itu nyalahno, ngaji tae ngene. Ngaji kok bingungno wong. Lah ngono ta? A'andzartahum am lan tundirhum la yu'minun. Tidak hanya Anda itu tidak beriman. Justru ngece, tahu ngece nggih? Ini ngece itu maksudnya ngece ini. Tonggoku ngaji ngono gendeng, temen gendeng, ojo ngaji. Tonggoku ngaji ngono iku wis lali anak lali bojo ditinggalno, ojo wis, iku ngaji gak bener, iku ngece. Tidak hanya tidak beriman, tetapi ditambahi ngece. Makanya ayatnya mengapa a'andzartahum am lan tundirhum ada di situ. Tidak hanya dia tidak beriman, tapi ngece. Bani Israel itu Pak, sampai detik ini nggak percaya kalau yang dijadikan Nabi sebagai penutup adalah Muhammad. Karena apa? Karena Muhammad itu dari Ibnu Hasyim, dianggap sanad atau bukan duriyah Nabi Musa, Yakub, tidak dari garis itu, makanya tidak diterima. Justru tokoh-tokoh Bani Israel itu, mohon maaf, mengakui yo aku sing berhak karena aku sing duweni keturunan, nasab. Makanya siapa sih asine nasab sangka Allah, sangka Rasulullah? Orang yang nggak pernah ngaku-ngaku. Wis tahne atik ana sing ngomong, di dalam diriku telah mengalir darah Rasulullah. Wis, iku dajjal itu. Nggak ada duriyah Rasul itu ngaku-ngaku, nggak ada. Nggak ada. Justru mereka itu tenggelam, artinya menenggelamkan diri. Karena apa? Pesan kakeknya apa? Innama ana basarum mithlukum. Itu pesannya Rasulullah. Jangan pernah kau memuji, apalagi menyembah diriku. Jangan. Karena aku dengan kau itu sama manusianya. Sifatnya manusia, la haula wala quwata.
Terus ya apa maksudnya ayat? Ya sembahlah, pujilah siapa yang ku sembah, itu Rasulullah. Yang membawa pesan sampai detik ini beliau-beliau yang tidak pernah muncul pengakuan diri kalau dirinya itu duriyah atau nasabnya kanjeng Nabi. Mengapa umat ini kok sibuk untuk memuja dan memuji terhadap selain Allah? Mengapa kita umat Islam sibuk gegeran urusan nasab? Ajaklah hati umat ini untuk lekas wusul pada Allah sebelum hari dan waktu dan tahun yang ditetapkan oleh Allah. Kadang-kadang kula niki nggih sondok gregeten. Ngerti sondok gregeten? Makanya Rasulullah mengatakan besok itu ada di akhir zaman ada ulama usuk. Dikatakan ulama itu entah yang mengakui atau yang tidak mengakui dari nasab itu menyampaikan tentang agama, tapi yang disampaikan hanya kulitnya saja. Terus apa bedanya ambek bapak nih Nabi Ibrahim? Di samping dia penyembah berhala, dia pun sebagai ahli tukang bikin berhala. Rungokno kupingmu. Allah mengangkat utusannya itu tidak ada kaitannya dengan unsur nasab atau duriyah, tidak. Kadang-kadang ada yang mengatakan iku begal. Oh gak cah, iku saking ning ati jenengan iku ana sifat iri. Sebab ndelok makhluke. Wis titik, ngoten tok. Kapan marine mlaku iki kalau terus-terus itu sibuk fanatik dengan nasab? Kapan? Padahal satu sisi Anda ditunggu satu hari, satu waktu yang pasti akan datang, yaitu kematian. Ayo coba, kopokmu cek ilang, resapono surat Al-Isra ayat 72. Wis, iki aku tujukan kepada semua sing ngaku-ngaku wau lho, sing ngaku ngalim, sing ngaku duriyah dan lain sebagainya. Resapono ayat iku. Engko nek gak paham nang Mojokerto. Petu ono kepala desa Sumber Tebu. Ojo petu Mukhlason, ojo. Kepala desa Sumber Tebu. Wis ngono ae. Nek wis paham gak usah. Makanya jenengan iki nek wis paham gak usah WA. Kalau sak pirang-pirang durung mari. Ya Allah. Cara basaria saya ngeluh kalau temenannya. Emang kesibukannya ya napa Pak? Ya sabar. Tak jawab tak jawab walaupun sampai 3 minggu durung bisa menjawab, paling ya berapa persen aja. Is gak apa-apa. Pun. Jadi oleh karena keadaan ruhaniyah kita itu masih ada selain Allah itulah Pak, maka ayat wahyu ini diturunkan. Sehingga kalau saya masih tetap mempunyai sebiji sawi iman selain terhadap sak lebete rasa, maka kita masih syirik. Inilah letak mengapa Allah berani mengatakan dalam surat Maidah ayat 27, innama yataqabbalullah, sesungguhnya Allah itu hanya menerima satu amaliyah ibadah manakala ibadah itu bersumber muncul dari hati yang minal muttaqin. Nah ini iki Quran, hujah saya nggak main-main. Quran bukan hadis, bukan ijma qiyas, kitab-kitab ndak. Ini Quran. Kerengi Gus. Lu nek gak dikerengi wong awakmu wis kaya telong ngono. Hah? Yes, kadang-kadang dikerengi titik, kadang-kadang dilus, lah ngoten to. Heeh. Lus gak kena ya dikerengi lah titik. Pun. Saya ambil dari ijma qiyas, dari kitab yang tersohor, terakui di seluruh dunia tentang ilmu yang bernafaskan tasawuf atau tauhid. Buka di dalam kitab Hikam pasal antara 100 kiwa teng ini 100. Di situ beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh, setiap amaliyah apapun yang terjadi di dalam jasmani yang kita sebut sebagai ibadah,
baik murni ataupun tidak murni, itu tergantung keadaan hati jenengan. Takwa apa enggak? Dalam bahasa hikam itu beliau menyebutkan muncul mingkol bin zahidin aurohibin. Di dalam hati kita muncul condong nang Allah, sing kula maksud Allah, urip sak njroning rasa, atau mingkol bin rohibin, madepi terhadap makhluk. Di sini Pak. Oke, gak terima. Ikulah ijma qiyas. Qur'ani mana? Kalau itu disebut syirik. Tolong sampai ambil mafhum mukhalafah surat Al-An'am 79. Kebalikan arti. Mafhum mukhalafah itu kebalikan arti. Di situ artinya ini Pak. Jikalau hatimu condong pada wajah Allah, maka Anda melakukan apapun, Anda bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Berarti kebalikan ayat ini, apabila Anda melakukan ibadah model apapun, jenis apapun, tapi jikalau hati condongnya itu terhadap isi samawati wal ardo, bahkan hanifan, pasti di situ manafi itu tidak ada, yang ada wa ana minal musyrikin. Berarti saya termasuk golongan yang menyekutukan Allah. Artinya ini Pak, umpama saya melaksanakan haji, umroh, berkorban, sholat, zakat, puasa, manakala hatiku condong pada selain Allah, berarti saya itu telah melakukan tindakan syirik pada Allah. Miturut kacamata hakikat aslinya. Jenengan terima gak terima terserah. Ingat, saya tidak mempunyai sedikit pun hati untuk menyalahkan Anda. Tidak merusak aturan-aturan kulit, tidak. Tapi hanya satu, saya ingatkan supaya Anda itu bermutu dan berbobot nilai ibadah yang ada pada diri Anda. Ibaratnya wong sholat, biar hatimu tidak condong ingat selain Allah, supaya sesuai dengan firman Allah, wahyu Allah, bahwasanya wajib hukumnya ketika jenengan sholat hati dalam keadaan khusyuk. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Pun jelas Pak Bu nggih? Wis. Pun ngoten mawon. Jadi kesimpulannya, yang diterima oleh Allah itu bukan kulite, bukan daginge. Nek daginge kulite di mata manusia diterima, tapi Allah hanya menerima takwanya. Lah takwa itu tandane kalau dalam hatimu sudah tidak merasa kalau dirimu yang melakukan. Terus siapa? Yo hidup dalam dirimu. Siapa? Itulah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah sampun dawuh, Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang diriku, maka katakanlah bahwasanya aku itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi.